Assalamualaikum anak-anak solih-solihah. Apa yang kamu rasakan hari ini? Tentu baik-baik saja kan? Nah, teruslah bersemangat untuk belajar. Jagalah kesehatan badanmu. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan kegiatan harianmu seperti belajar dan melakukan aktivitas yang lain. Kesempatan kali ini Ustazah akan menceritakan sedikit tentang perubahan seseorang ketika mengikuti kegiatan pramuka. Ternyata seseorang bisa menjadi mandiri itu tidak secara instan ya, jadi ada latihannya. Nah, suatu ketika ada anak yang bernama Dani. Dia dulunya adalah anak yang manja. Ya, dia apa-apa masih dilayani orang tuanya, mulai dari mandi, menyiapkan makanan, belajar hingga akan tidur. Ketika hendak mandi, segala peralatan dipersiapkan oleh orang tuanya. Bajunya juga disiapkan oleh orang tua. Apakah kalian demikian juga? Tidak kan? Semua dipersiapkan oleh orang tuanya. Ia tidak mempersiapkannya sendiri. Kemudian lama-kelamaan semuanya berubah karena dia mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Kini Dani bukan lagi anak manja. Ia telah mampu menyiapkan keperluannya sendiri. Belajar pun tidak lagi harus diperintah dan ditunggui. Ketika hendak makan, ia mengambil sendiri, makan, dan setelahnya mencuci peralatan yang dipakai. Ketika hendak sekolah, mulai mandi hingga memakai seragam, ia pun melakukan sendiri. Semua keperluan sekolah pun ia persiapkan, mulai dari menyiapkan buku pelajaran, mengerjakan PR, sampai peralatan sekolah lainnya. Kegiatan pramuka melatihnya menjadi anak yang mandiri. Dani bahkan membantu pekerjaan rumah orang tuanya loh. Kemudian dia rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji tanpa diminta orang tuanya. Oleh karena itu, orang tuanya menjadi senang dan bahagia. Kemudian bangga juga Dani menjadi anak mereka. Nah, ternyata belajar pramuka itu menyenangkan dan bisa mengubah pribadi kita menjadi lebih baik, dari yang awalnya tidak mandiri menjadi anak yang mandiri. Maukah kalian seperti Dani? Mau ya? Mau ya? Sekarang coba tengok halaman 59. Di sini kita akan mengamati, yaitu mengenal bangun datar yang tertuang dalam seragam dan atribut pramuka. Nah, itu banyak-banyak macamnya. Kalian bisa lihat ada tanda tutup kepala ya di topinya, kemudian ada tanda pelantikan, tanda barum, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Coba kamu amati satu persatu atribut pramuka tersebut. Bentuknya sangat menarik ya. Pada umumnya bentuk-bentuknya itu sama kayak bangun datar. Ada segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan cecer genjang. Masih ingatkah kamu apa lambang pramuka itu? Yap, tepat sekali. Tunas kelapa merupakan lambang pramuka. Tahukah kamu mengapa tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka? Ya, pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain loh. Setiap bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan, mulai daun sampai akar. Daun kelapa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk membuat ketupat dan berbagai kerajinan lainnya. Suatu ketika Hilma, temannya Dani itu yang biasa membuat berbagai barang kerajinan dari daun kelapa, dia berinisiatif untuk membuat kipas dari daun kelapa. Nantinya kipas tersebut akan digunakan untuk menari, yaitu tarik kipas Pakarena. Simak ya gerakan tarik kipas Pakarena sebagai berikut. Ini kaki kanan agak ke depan dan kipas di depan dada, diberi jarak 1 jengkal seperti ini ya. Jadi jangan lengket seperti ini, diberi ruang. Oke, ada ruang di depan dan ada ruang di samping ya. Ingat, ini sebelah kanan, kipasnya sebelah kanan, ini sebelah kiri, dan ininya lipatan sarungnya juga sebelah kiri. Oke, cara memutar kipas. Jadi seperti ini ya. Oke, sekali lagi cara memutar kipas ke kanan, diputar ke
kita berdiri sempurna seperti ini. Ya, sekali lagi ya. Apakah kamu pernah mendengar kalimat patuh dan suka bermusyawarah? Sebagai anggota pramuka, tentu kamu sering mendengarnya. Kalimat tersebut merupakan salah satu isi dari Dasa Dharma Pramuka yang dibaca setiap upacara pramuka. Apakah kamu terbiasa melakukan musyawarah bersama dengan anggota barungmu? Ya, segala macam permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Kegiatan pramuka di sekolah Dani telah dimulai. Sebelumnya, para anggota dibagi menjadi barung-barung untuk kelompok pramuka siaga. Kebetulan Dani ditunjuk sebagai ketua barung. Dani bersama teman-temannya belum menentukan nama barungnya. Oleh karena itu, mereka bermusyawarah. Setiap anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat yang sama. Nah, setelah diskusi, dicapailah kesepakatan untuk menamai barungnya dengan hitam. Mereka sangat senang dan puas dengan hasil musyawarah. Tahukah kalian yang dilakukan Dani bersama teman-temannya itu sesuai dengan sila Pancasila? Ya, benar sekali. Musyawarah adalah termasuk sila keempat Pancasila, yaitu perayatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, bunyi sila tersebut dilambangkan dengan kepala banteng dengan latar belakang merah. Banteng merupakan hewan yang terbiasa dengan hidup berkelompok. Nah, sekarang yang menjadi tugas kalian adalah menjawab pertanyaan pada halaman 67 dan 68, yaitu seputar teks bacaan yang Ustazah bacakan tadi. Kemudian berlatihlah melakukan gerakan sederhana seperti halaman 70 dan 71. Demikian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.